Tadi Bante bilang apamadena sampadeta. Berjuanglah dengan penuh kesadaran, dengan penuh kewaspadaan. Kewaspadaan di sini ya mengerti apa yang memang harus dilakukan. Buddha mengatakan juga bahwa seorang yang tidak waspada sesungguhnya seperti orang mati. Ya, walaupun dia hidup, tapi dia sesungguhnya seperti mati. Nah, kalau dia waspada, ya itulah sesungguhnya dia hidup. Makanya kewaspadaan itulah yang harus dikembangkan. Kewaspadaan di sini bukan berarti takut, bukan identik dengan takut melakukan hal yang salah atau bagaimana. Jadi bukan mengembangkan ketakutan, tapi yang dikembangkan adalah pengendalian diri. Ya, kalau kita pakai kata waspada itu kesannya kan hati-hati sekali. Ada kesan nanti jadi takut. Tapi waspada di sini adalah kita berusaha untuk mengendalikan diri terhadap hal-hal yang memang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan. Itu pengendalian diri. Nah, pelaksanaan sila itu salah satu aspek bagi kita untuk melatih pengendalian diri. Hanya salah satu aspek. Ya. Pengendalian diri, makanya ada namanya sila sangwara. Sangwara inilah bentuk pengendalian diri kita. Sila salah satu aspeknya. Yang lain ada kanti sangwara, pengendalian diri dengan kesabaran. Ya, juga ada indriya sangwara, pengendalian diri dengan pengendalian indrawi. Lalu ada pengendalian pacaya nisita sangwara, pengendalian diri terhadap pemakaian 4 kebutuhan, tempat tinggal, pakaian, makanan, obat-obatan. Yaitu juga bentuk pengendalian diri. Artinya semua disesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan. Itu salah poin utamanya. Ya bukan saya kepengen ini, tapi kalau saya butuh, silakan. Itu pengendalian diri. Ya. Nah di sini masing-masing memiliki aspek yang akan diperkuat, mau dibilang. Pengendalian sila atau sila sangwara, dia mengendalikan diri dari salah satu kekotoran batin yaitu biapada, berhubungan dengan dosa. Kalau kita bisa memperkuat, kalau kita bisa mengerti pelaksanaan sila dengan baik, dengan benar, maka meta kita akan terakumulasi dengan sendirinya. Karena pelaksanaan sila itu sendiri melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan pihak lain, ya. Artinya kita mencegah melakukan hal tersebut, tapi kita juga memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa bahagia bagi pihak lain. Nah, di sini adalah bentuk meta, ya, sehingga kita akan berkembang metanya melihat bahwa kita tidak boleh merugikan pihak lain dengan memberikan kenyamanan. Memang terkesan pelaksanaan sila itu pasif, tapi sesungguhnya bisa secara niat kita bisa aktif dari tekad itu sendiri yang kita kembangkan, ya kan? Dan awalnya mungkin saya tidak membunuh karena saya tidak mau melanggar sila, mungkin dasarnya itu. Tapi kenyataannya dengan saya tidak membunuh pihak lain, saya memberikan kenyamanan bagi mereka, saya memberikan keamanan bagi mereka, saya memberikan rasa bahagia bagi mereka karena mereka terbebas dari penderitaan karena tidak dibunuh. Mereka terbebas dari ketakutan karena tidak dibunuh. Mereka terbebas dari rasa selainnya penderitaan karena dibunuh. Dibalikin, ya. Itu yang kita berikan, ya. Jadi aspek pelaksanaan sila adalah dengan akan memperkuat meta yang itu akan berlawanan dengan dosa, kenyamanan. Makanya kita dilatih pengendalian diri untuk tidak bersikap suka dan tidak suka dikatakan. Kita dilatih dengan mengembangkan meta, ya sudah. Mau dibilang ya, pengendalian dosa kita, pengendalian kebencian kita, pengendalian rasa tidak suka. Nah, ingat aspeknya adalah pengendalian terhadap ketidaksukaan. Nah ini pelaksanaan sila sekali lagi hanya berhubungan mungkin dengan makhluk lain. Tapi ketidaksukaan kita kan mungkin ke banyak hal kan. Nggak cuma hanya ke being saja, ke makhluk lain. Tapi kita sedang memperkuat potensi itu bermula dari makhluk hidup. Jadi kita akan, kalau Anda bisa memahami ini dengan baik, potensi ketidaksukaan itu, potensi yang menyebabkan rasa tidak suka itu
terkendali. Walaupun pelaksanaan sila ini kepada makhluk hidup saja. Nanti kita akan kembangkan. Nah, ini bergantung Anda daya tahannya, bergantung Anda pemahamannya. Bisa nggak potensi rasa meta Anda bisa kembangkan ke hal-hal yang lain. Ini akan bergerak. Tapi setidaknya Anda sedang mengumpulkan potensi untuk menekan rasa ketidaksukaan kita terhadap sesuatu. Ya, kalau sesuatu yang kurang diperbaiki itu bukan bentuk ketidaksukaan, tapi kita berusaha untuk meningkatkan kualitas. Tapi respon kita terhadap ketidaksukaan itu yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi kita melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, itu sebenarnya akarnya ada dari pengendalian diri dengan pelaksanaan sila. Karena kalau hanya melihat pelaksanaan sila dari tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, yang kita akan bergerak dengan mungkin kaku, ya tidak fleksibel di sana. Tapi makna itu yang dibangun itu. Makanya Bante mendapatkan jawaban itu dari Abhisanda Sutta, pelaksanaan sila itu. Nah, ini yang dari satu aspek yang akan terbentuk dari pelaksanaan sila. Nah, Anda harus bisa menghayati ini, memahami ini dengan baik untuk balik lagi menekan rasa ketidaksukaan Anda terhadap apapun ya, mau makhluk hidup ataupun ya makhluk tidak hidup. Artinya benda mati atau apapun aktivitas. Jadi berusaha untuk yoniso manasikara. Artinya reaksi kita, reaksi Anda yang diperhatikan. Ya, balik lagi, kalau dari sisi Abhidhamma, objek luar itu netral. Ya enggak? Cuma reaksi kita yang menentukan muatannya berikutnya. Itu, ya. Artinya, sekali lagi kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu, kita mencium sesuatu, kita mengecap sesuatu, kita menyentuh sesuatu yang tidak menyenangkan, itu hasil dari kama. Kama buruk berbuah. Ya, kalau yang menyenangkan itu kama baik berbuah di momen pertama. Nah, momen berikutnya kita yang menentukan kita mau bikin kama baik atau bikin kama buruk baru terhadap objek-objek yang netral itu. Ya. Nah, inilah yang harus kita latih untuk terus yoniso manasikara. Inilah bentuk pengendalian diri. Nah, pelaksanaan sila mengarahkan kita untuk yoniso manasikara untuk selalu menghasilkan positif, hal yang baik. Karena balik lagi, kita memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa bahagia bagi semua makhluk. Positif kan outputnya yang harus kita kembangkan. Bagaimana kita melatih reaksi mental kita terhadap sesuatu. Ya, sekali lagi inilah pelaksanaan sila. Jadi sila sangwara. Ada yang lain kanti sangwara. Bentuk pengendalian diri terhadap kesabaran. Dengan melatih kesabaran Anda. Ya, Anda sabar mengikuti jadwal di retret ini, ya kan? Sabar mengikuti aturan-aturan di retret ini, sabar juga terus menjalankan aktivitas Anda, terus. Nah, itu bentuk kesabaran. Sabar untuk terus mengamati objek meditasi Anda, lagi dibentuk kesabarannya, lagi diperkuat kesabarannya, lagi gitu. Itu satu aspek lagi, satu aspek yang lain yang sedang dibentuk dalam waktu berbarengan, mau dibilang. Ya enggak, sabar ini, sabar itu. Pokoknya sabar aja kata kuncinya. Sabar mau bagaimana, pokoknya sabar. Ya enggak, itu aspek lainnya. Aspek berikutnya ya apa indera sangwara, pengendalian terhadap indera Anda. Anda hanya berusaha mengamati objek meditasi Anda saja. Karena ya itulah tugas meditator dikatakan. Tugas volunteer bagaimana pengendalian inderanya ya positif. Yoniso manasikara, nah itu. Itu juga aspek satunya lagi, baik dari para yogi ataupun volunteer, atau siapapun yang terlibat, indera sangwaranya. Terus gitu. Terus juga pemenuhan kebutuhan. Ya, 4 kebutuhan pokok. Nah, ini juga, Anda juga harus bisa pahamin ini. Ya, pemenuhan kebutuhan pokok, ya makan hanya untuk caranya menjaga tubuh ini supaya tetap sehat, gitu kan. Supaya ya bisa berlatih dengan baik, ya kan. Untuk merawat tubuh ini, itu fungsinya makan. Tempat tinggal ya untuk melindungi dari panas dan dingin atau serangan serangga yang lainnya gitu. Pakaian juga sama dan juga obat-obatan. Nah, bukan kayaknya enak nih pakai ini nih, kayaknya enak nih pakai itu, kayaknya biar lebih nyaman atau bagaimana. Nah, mindset ini ya, mindset kita adalah pengendalian diri sekali lagi. Ya.
Sebenarnya itu aspek-aspek yang kita bisa perkuat. Anda punya kesempatan. Ya, Anda punya kesempatan untuk memperkuat potensi pengendalian itu sendiri, sangwara. Ya, dimulai dari pelaksanaan sila, ya, dengan kesabaran, dengan bahasanya mengembangkan pengendalian indera dan juga perenungan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang Anda pakai. Dengan begitu, sangwara Anda akan bertambah. Dengan begitu, pengendalian diri Anda akan bertambah. Dengan begitu, kewaspadaan Anda akan bertambah. Ketika Anda waspada, seperti yang Buddha katakan, Anda sesungguhnya orang yang hidup, bukan orang yang mati. Ya, semoga kita semua bisa terus hidup seperti yang Buddha anjurkan, yaitu hidup dengan penuh kesadaran.